Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Restu Najwa Salsabila. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Dua Anak Teladan yang ditulis oleh Wahyudin dan diterbitkan oleh PT Azka Mulia Media. Kali ini saya akan mereview pada bagian 1, 2, 3, dan 4. Bagian pertama tentang anak yatim. Pada bagian pertama ini menceritakan di sebuah kampung terdapat seorang janda yang bernama Mak Mirah dan mempunyai dua orang anak. Yang pertama, anaknya bernama Dinar berusia 14 tahun dan yang kedua bernama Rido berusia 10 tahun. Kedua kakak beradik tersebut sangat rukun. Mereka tidak pernah bertengkar dan mereka juga taat dan patuh pada ibunya. Walaupun mereka hidup sederhana, tetapi mereka terlihat bahagia. Selanjutnya bagian yang kedua, air jadi masalah. Suatu hari di balai desa diselenggarakan rapat terbuka untuk umum. Dinar pun ikut mengikutinya. Yang menjadi masalah yaitu mengenai air. Para warga berdiskusi dan ada satu orang yang bernama Haji Gunawan untuk menyarankan menggunakan kincir air. Setelah bermusyawarah dan akhirnya setuju untuk membuat kincir air, namun mereka masih bingung dalam pembuatan kincir tersebut. Yang akhirnya Damar sebagai anak muda ia berani untuk membuat kincir air tersebut. Pak Kades dan warga lainnya memuji keberanian Dinar dan mengatakan mengapa tidak dari dulu jika ia bisa membuatnya. Lalu Dinar pun berkata, ia takut tidak didengar karena ia merasa masih muda. Pak Kades pun menjawab, ia tidak melihat usia dan kedudukannya. Yang ia perhatikan adalah kepandaiannya. Ia mengatakan Bapak selalu menghargai pendapat masyarakatnya asalkan pendapatnya itu baik. Selama seminggu mereka sibuk membuat kincir tanpa kata lelah dan yang akhirnya kincir tersebut terjadi hingga permasalahan air terselesaikan. Selanjutnya bagian 3, pertolongan. Pada suatu hari, Dinar mendengar teriakan seorang wanita meminta tolong karena kecopetan. Lalu orang sekitarnya tidak berani menolongnya karena pencopetnya memegang golok. Tetapi Dinar memberanikan diri untuk membantunya. Dinar berkelahi dengan pencopet tersebut dan pencopet tersebut mengatakan, siapa engkau, jangan ikut campur urusanku. Dan Dinar menjawab, itu kewajibanku menolong orang di sekitarnya. Setelah perdebatan dan perkelahian, tak lama kemudian datanglah polisi dan menangkap pencopet tersebut. Ibu yang dicopetnya pun mengucapkan terima kasih kepada Dinar. Ada nasihat dari seseorang yang mengatakan bahwa masa muda adalah waktu yang paling berharga dalam kehidupan ini, janganlah kita menyia-nyiakannya. Namun, jika masa kita dipergunakan dengan hal yang buruk, lebih baik umur kita pendek, tetapi kehidupan kita baik dan terpuji daripada umur kita panjang, tetapi hidup kita dalam kegelapan. Bagian terakhir yaitu tentang dibuang sayang. Hari itu Rido, adiknya, pulang sekolah bersama temannya. Saat di jalan, ia melihat rambutan yang sangat lebat. Tiba-tiba ada beberapa buah yang jatuh, lalu Rido memakannya. Dan kata temannya, mengapa engkau memakannya? Padahal rambutan tersebut ada yang punya, yaitu Haji Ripai. Rido berkata rambutan itu jatuh sendiri, ia tidak memetiknya. Rido pun merenung, lalu ia berkata, bagaimana ya, aku sudah memakannya. Bagaimana jika pemiliknya tidak meridokan apa yang telah dimakan oleh Rido?
Lalu Ridho dan temannya itu ke rumahnya dan meminta maaf kepada pemiliknya. Setelah sesampainya, pemilik rambutan tersebut tidak marah, malahan ia senang karena rambutan yang jatuhnya ada yang mengumutinya. Dari sini kita belajar bersikaplah jujur, jangan takut untuk dimarahi karena apa yang kita takuti itu belum tentu akan terjadi. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.